Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat hadir di masjid dan di majlis yang mulia ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa salat, zikir, doa, dan juga dengan thalabul ilmi, mempelajari agama Islam ini. Dan inilah yang harus terus kita lakukan dalam hidup di dunia ini, yaitu senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah hanya sesaat, bukanlah hanya semusim, tetapi terus-menerus sepanjang hayat di kandung badan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabb engkau, Allah Subhanahu wa taala, sampai datangnya perkara yang yakin, yaitu kematian. Dan modal utama untuk kita bisa terus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ilmu agama Islam yang memadai. Oleh karenanya ini yang harus terus kita pelajari, kita gali. Dan yang kedua adalah kesabaran. Dengan ilmu dan sabar inilah dua hal yang paling penting untuk bisa menopang istiqomahnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma rajin menuntut ilmu saja, tapi juga terus bersabar. Bukan cuma bersabar saja, tapi juga harus kita terus menuntut ilmu agama. Keduanya harus terus berjalan dan bergandeng, dan juga selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga kesabaran. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada kesempatan kali ini membahas kitab Minhaj
Al-Firqah An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Insyaallah kita akan bahas bab At-Tawassul Al-Masyru', tawassul yang disyariatkan. Tawassul itu secara bahasa artinya menjadikan sesuatu sebagai perantara, menjadikan sesuatu sebagai penghubung kepada apa ataupun kepada siapa yang kita maksudkan. Secara bahasa. Contoh misalnya secara bahasa, kita dari rumah kita ingin sampai ke masjid ini, maka kita bertawassul dengan menggunakan kendaraan kita. Mungkin mobil, mungkin sepeda motor. Maka kita supaya bisa sampai ke tempat ini dari rumah kita dengan tidak terlalu capek dan dalam waktu yang lebih singkat, maka kita menggunakan alat transportasi yang namanya sepeda motor ataupun mobil. Nah, itu secara bahasa artinya tawassul. Bertawassul dengan sepeda motor, bertawassul dengan mobil untuk sampai kepada tempat yang kita tuju. Secara bahasa. Adapun secara syar'i, ya, ini yang akan kita bahas di bab ini. Tawassul secara syar'i ada dua. Yang pertama secara umum, ya. Yang kedua secara khusus. Secara umum adalah kita meniti sebab-sebab untuk bisa meraih ridha Allah, untuk bisa meraih surga Allah. Maka ini namanya tawassul secara umum. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan ini sekaligus perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk bertawassul. Yaitu di surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada ridho Allah, yang bisa menghantarkan kepada surga Allah. Dan dalam hidup di dunia yang singkat dan hanya sekali inilah, kita harus bersegera untuk memiliki wasilah, memiliki kendaraan yang akan kita naiki untuk bisa sampai kepada ridho Allah dan surga Allah. Karena tujuan utama dan cita-cita kita tertinggi dalam hidup adalah terutama di kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Dan tiada lain adalah dengan kita selamat dari nerakanya dan masuk ke dalam surganya. Maka pertanyakan kepada diri kita, sudahkah kita memiliki wasilahnya? Sudahkah kita menjalani sebab-sebabnya untuk bisa meraih ridho Allah dan surganya? Jangan menunda-nunda. Jangan terus-menerus bersantai-santai. Karena kita hidup ini berpacu dengan perjalanan waktu. Dan semakin lama kita semakin mendekati garis finish
kehidupan kita di dunia ini, yaitu kematian kita. Dan kalau kita sudah mencapai garis finish itu, kematian kita, maka sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memiliki wasilah atau kendaraan tadi yang bisa menghantarkan kepada ridho Allah dan surganya. Dan kita pun tidak bisa lagi balik ke dunia ini. Karena kita hidup ini hanya satu kali putaran saja. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, untuk bertakwa kepada Allah dan carilah wasilah agar sampai kepada ridho dan surganya Allah. Apa itu wasilah? Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut untuk kita miliki, untuk kita dapatkan. Berkata Imam Qatadah, salah seorang ulama tafsir, beliau mengatakan yang dimaksud dengan wabtagu ilaihil wasilah, carilah oleh kalian wasilah untuk bisa sampai kepada Allah, maksudnya kepada ridho dan surganya. Kata beliau, taqarrabu ilaihi bita'atihi wal amali bima yurdihi. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dan melakukan amalan-amalan yang menjadikan Allah meridhoi kita, meridhoi hamba-hambanya itu. Itulah wasilah, itulah kendaraan yang kita naiki, kemudian kendaraan itu menghantarkan kita kepada ridho Allah dan surganya. Maka di samping kita juga memerlukan kendaraan-kendaraan secara hissi di dunia ini, yes, alat transportasi, yaitu sepeda motor lah, mobil lah. Jangan lupakan kendaraan yang lain lagi, yang itu lebih utama lagi, yang dapat menghantarkan kita kepada ridho Allah dan surganya. Kendaraan itu adalah dengan mentaati Allah dan melakukan amalan-amalan yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Jadi jangan cuma menggebu-gebu pengen punya kendaraan sepeda motor yang bagus, mobil yang bagus. Dan setelah didapatkan pun juga hanya berhenti sampai di situ saja. Kendaraan untuk perjalanan kita yang dekat di dunia saja kita sudah punya. Maka pertanyaannya, sudahkah kita punya kendaraan untuk akhirat kita yang bisa menghantarkan kita kepada ridho dan surganya Allah? Harus juga kita miliki, bahkan itu lebih penting lagi. Nah, ini makna tawasul secara umum. Jadi ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amal-amal yang soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikerjakan, itulah wasilahnya. Maka boleh kita mengatakan bahwa kita ini mungkin berlelah letih melaksanakan sholat, tidak hanya yang fardu saja, bahkan kita tambahi dengan yang sunnah-sunnah. Kita mungkin kadang melapar-laparkan diri dan menghaus-hauskan badan kita menjalani puasa. Tidak hanya yang wajib saja, bahkan kita tambahi dengan yang sunnah-sunnah. Kita juga mungkin berlelah letih menempuh perjalanan menuju majelis ilmu, menuntut ilmu Islam. Ini merupakan ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah wasilah. Perjuangan-perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyebarkan dakwah kebenaran dengan kita berkorban tenaga,
berkorban pikiran, berkorban waktu, berkorban harta, bahkan mungkin juga kadang perasaan dikorbankan. Ini dalam rangka kita meniti wasilah yang dapat menghantarkan kita kepada ridho Allah dan surganya. Maka jika kita dalam hidup ini sibuk di dalam meniti wasilah-wasilah ini, bersyukurlah kepada Allah dan bergembiralah di dalam hati kita bahwa kita hidup ini sudah sesuai dengan peruntukannya yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna tawassul atau wasilah secara umum. Jadi biarlah kita berlelah letih, ya, berkorban. Kita sedang bertawassul, meniti wasilah untuk menghantarkan kepada cita-cita tertinggi kita, yaitu surga di akhirat. Ya. Sebagaimana telah berlalu dari para rasul, para nabi, para pejuang Islam, para pengikut setia para nabi, para mujahid, para ulama, para imam, yang mereka menghabiskan umur mereka untuk meniti wasilah-wasilah tersebut, maka kita pun juga demikian di generasi berikutnya ini mengikuti jejak mereka. Dan insya Allah nanti dengan rahmat Allah semuanya akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah pernah mengatakan, menyampaikan nasihat kepada dirinya, wahai jiwa, wahai diriku, berlelah letihlah kamu, ya, sedikit saja di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya nanti kamu akan beristirahat dengan sempurna di surga Firdaus. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tawassul secara khusus. Artinya menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk lebih bisa dikabulkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dalam bab doa. Di antara perkara yang disunnahkan, di antara perkara yang utama dan menjadi sebab dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa itu diiringi dengan tawassul. Tapi tawassul yang disyariatkan, itulah yang disebut dengan at-tawassul al-masyru'. Dengan tawassul kita mendapatkan tambahan pahala. Dengan tawassul doa kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi dengan catatan at-tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam Al-Quran, demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wa tawassul masru' huwa alladhi amara bihil Qur'an wa hakahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amila bihi sahabah. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, tawassul yang disyariatkan adalah tawassul yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Diriwayatkan juga dari Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Dan diamalkan oleh para sahabat beliau. Nah, maka itulah tawassul yang disyariatkan. Walahu anwa'un adidah. Dan tawassul yang disyariatkan itu ada beberapa macam. Ahammuha, di antaranya yang paling penting adalah yang pertama, at-tawassul bil iman, bertawassul dengan keimanan. Nah, tentunya ini dilakukan oleh hamba Allah yang punya iman, yaitu orang mukmin.
Maka iman yang ada pada dirinya itu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri dan bisa dijadikan sebagai wasilah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tawasul hamba-hambanya yang mukmin dengan keimanan mereka. Jadi keimanan mereka itu mereka jadikan sebagai wasilah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian doa mereka menjadi istimewa dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa mereka juga didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Alangkah baiknya doa ini kita hafal dan kita baca dalam doa-doa kita. Karena pasti doa ini adalah doa yang sangat istimewa. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan dalam doa ini disebutkan wasilah yang disyariatkan, yaitu berwasilah atau bertawasul dengan keimanan. Dan kita lihat isinya dari doa ini adalah hal yang sangat agung, yang sangat dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah. Sehingga manakala doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Allah akan menghapuskan seluruh kesalahannya. Dan juga Allah akan anugerahkan untuknya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru yang menyeru menuju keimanan. Da'i mengajak kepada keimanan. Dan penghulunya tentu tiada lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diikuti oleh para pengikut beliau yang juga mendakwahkan dengan dakwah yang sama, diserukan kepada umat manusia, yaitu mengajak kepada iman. Seruan mereka apa? An aminu bi rabbikum. Berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Fa amanna. Maka kami pun menyambut seruan itu. Kami menyatakan beriman. Sebagaimana kita ini. Saya, antum semua yang hadir terutama di masjid ini. Betapapun kita tidak sezaman dengan Nabi SAW. Jauh zamannya. Demikian juga jauh jaraknya. Beliau tinggal di Mekah, Madinah, di negeri Saudi Arabia sekarang. Sedangkan kita di negeri Nusantara ini, berapa ribu mil jaraknya. Tetapi ketika seruan iman itu, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui beberapa hati manusia, melalui beberapa lisan manusia, sampailah kepada kita, maka kita pun dengan jiwa yang lapang menerima dan beriman. Inilah kita semua. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita bersyukur, bahwa kita bergembira atas anugerah yang sangat besar ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu anugerah berupa keimanan. Tiada bisa ditandingi nilainya oleh apapun nikmat keimanan ini.
apalagi cuma nilai-nilai materi dari kehidupan dunia ini. Jadi kita ungkapkan sesuatu yang berharga sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa permohonannya? Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Dan wafatkanlah kami bersama hamba-hambamu yang soleh. Ini bertawassul dengan keimanan. Ya, disebutkan tentang keimanan, kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bertawassul dengan keimanan. Ini adalah tawassul masyru', tawassul yang disyariatkan. Atau bolehlah mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan dan bahasa kita sendiri yang kita bertawassul dengan keimanan. Ya Allah, Engkau telah anugerahkan kepada kami anugerah yang sangat berharga, yaitu iman. Maka dengan keimanan ini kami mohon kepada Engkau ya Allah, minta ini, minta itu. Nah, itu namanya tawassul dengan keimanan. Tawassul yang disyariatkan. Dan ini mudah, karena kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Kita mau tawassul dalam doa ini untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doa kita terangkat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Tidak usah bingung, bukankah Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar? Tidakkah kita menyadarinya? Tidakkah kita merasakan kehadirannya? Nikmat tersebut adalah nikmat iman. Kita sebutkan kepada Allah sebagai wasilah. Ini tawassul yang disyariatkan yang pertama. Iya. Demikian sekali lagi saya anjurkan kepada diri saya sendiri dan panjenengan semua, hafalkan doa ini. Masukkan dalam untaian doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini sangat-sangat istimewa. Sering kita sampaikan kepada Allah doa ini, maka insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di akhirat kita dibebaskan oleh Allah dari nerakanya. Karena sebab-sebab yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka dihapus oleh Allah. Sebab-sebab itu apa? Ad-dunub was-sayyi'at, dosa-dosa dan kesalahan. Ini. Yang kedua, at-tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan, at-tawassulu bi tauhidillah. Bertawassul dengan menyebutkan tauhid. Kita semua sebagai muwahhidun, ahli tauhid. Berarti di dalam hati kita bersemai tauhid. Itulah yang bisa kita jadikan sebagai wasilah juga dalam berdoa. Kadu'ai Yunus alaihi salatu wassalam, inna ibtala'ahul khutu. Seperti doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika dia dimakan oleh seekor ikan yang besar. Ibtala'a itu dimakan tanpa dikunyah. Jadi istilahnya diganyang. Kalau orang Jawa bilangnya apa? Dileg diemplok gitu ya. Nah, itu. Karena memang ikan yang besar ini diperintahkan oleh Allah bukan untuk memangsa Nabi Yunus. Bukan untuk membunuh Nabi Yunus. Justru menyelamatkan Nabi Yunus. Makanya hanya ditelan lalu Yunus dia bergerak sampai ke perut ikan itu. Dan memang ini atas kesalahan Yunus, karena dia meninggalkan satu kaum yang seharusnya dia sabar untuk mendakwahi kaum tersebut. Dia merasa kecewa dengan kaum tersebut,
Akhirnya kemudian dia pergi menaiki sebuah bahtera, mengarungi laut. Ternyata penumpangnya itu overload, penumpangnya itu kepenuhan gitu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman atau peringatan kepada Yunus alaihissalatu wassalam ini. Maka di tengah lautan bahtera ini mulai oleng karena penuhnya penumpang, kebanyakan penumpang. Lalu kemudian setelah dimusyawarahkan oleh seluruh awak kapal, maka opsinya, keputusannya hanya satu, karena sudah berada di tengah lautan. Daripada kapal tenggelam dan tenggelamlah seluruh penumpang, maka pilihannya harus penumpangnya dikurangi. Tapi bagaimana caranya? Masa langsung ditunjuk? Maka tentu itu tidak adil. Maka dengan cara al-qar'ah, diundi. Maka pengundian ini bukan pengundian judi ya. Ini pengundian ketika memutuskan sesuatu di mana tidak ada kriteria-kriterianya karena semua sama gitu. Maka dengan jalan diundi ini. Dan ini sesuai dengan nilai keadilan tentunya. Kembali kepada nasibnya masing-masing. Ya, maka akhirnya diundilah, ya, ditulislah nama-nama penumpang itu dan diambil satu. Ternyata yang diambil itu bertuliskan Yunus bin Matta. Yunus. Yang kena undian itulah yang harus dibuang ke lautan, dilempar ke lautan. Untuk mengurangi beban kapal tersebut. Untuk lebih meyakinkan lagi, diulang lagi, diundi lagi, dikopiok lagi. Diambil ternyata sama, yang tertera itu adalah Yunus bin Matta. Sehingga diulang lagi sampai yang ketiga kali. Diambil lagi ternyata sama, Yunus bin Matta. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya akhirnya mau tidak mau Yunus itulah yang dilemparkan ke lautan. Begitu dilempar ke lautan langsung datang al-hut, yaitu ikan yang sangat besar, ya, mungkin semacam ikan paus begitu, langsung melahap Yunus hingga sampai ke dalam perutnya. Bisa kita bayangkan betapa menderitanya Yunus dimakan oleh ikan itu. Masuk ke dalam perut ikan. Sungguh dia berada pada satu tempat yang tidak menyenangkan, yang sempit dan mungkin dilapisi beberapa lapisan kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, gelapnya perut ikan sendiri. Berapa lapis kegelapan dia? Bisa kita bayangkan andaikan kita seperti itu. Ini betul-betul dalam keadaan yang sangat-sangat gawat sekali. Maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh Yunus alaihissalatu wassalam kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'tiraf bidunubihi, mengakui kesalahannya. Dan beliau juga, mengandalkan, menyebut tauhid, bertawassul dengan tauhid. Seperti yang Allah sebutkan di surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Fanada fi dzulumat. Maka Yunus menyeru Rabb-nya dalam kegelapan-kegelapan. Dzulumat itu kegelapan-kegelapan. Itu gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. 3 lapis kegelapan. Apa yang beliau ucapkan? An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia mengucapkan doa yang di dalamnya bertawassul dengan tauhid. La ilaha illa anta, tauhid, tauhid uluhiyah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk hamba-hambamu yang telah berbuat zalim. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang hamba membaca doa yang dibaca oleh Yunus ini ketika dia dalam keadaan darurat
melainkan Allah akan mengabulkannya. Sebagaimana Allah mengabulkan Yunus ketika membaca doa tersebut. Bisa kita ikuti hal seperti ini. Saat-saat yang sangat emergensi, di saat-saat yang betul-betul mencekam dan terdesak, segala daya upaya sudah dikerahkan tapi buntu. Tidak ada jalan keluar. Maka jika demikian segera hubungi Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Di antaranya doa yang istimewa seperti yang Allah ajarkan, ilhamkan kepada Nabi Yunus. Kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan untuk Yunus ini. Karena ketika Yunus dalam keadaan betul-betul sudah keadaannya gawat sekali, kehausan, kelaparan, dalam kegelapan, dalam suasana yang sempit yang sebelumnya dia tidak mengenal suasana itu, dalam perut ikan. Dia berbisik mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin berulang-ulang. Hingga disebutkan dalam riwayat sampai kalimat ini menggetarkan arsy-Nya Allah. Dari dasar lautan naik terus, membumbung tinggi ke angkasa, melewati lapisan-lapisan langit hingga menembus 7 lapis langit hingga sampai kepada arsy Allah, dan arsy Allah pun bergetar. Maka Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, coba kamu tengok ke bawah. Hambaku mengucapkan kalimat ini, siapakah gerangan? Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah pasti tahu. Tapi ini untuk semakin menguatkan dari ceritanya sebagai berita kepada hamba-hamba yang mukmin tentang bagaimana dahsyatnya doa ini dan bagaimana Allah mengabulkan doa ini. Turunlah Jibril dan sampailah kepada titik yang dimaksud dari suara yang perlahan-lahan dari seorang manusia yang mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Jibril pun tahu ini diucapkan oleh Yunus dalam perut ikan. Naik lagi ke atas menyampaikan kepada Allah. Maka Allah kabulkan doanya, rintihannya, memelasnya Yunus ini. Wa najjaynahu minal ghammi. Maka kami selamatkan dia dari kedukaan, dari kesedihan. Allah giring ikan besar itu yang di dalam perutnya ada Yunus naik ke permukaan laut, kemudian merapat ke pantai, ke tepi laut. Hingga ikan itu terdampar di pantai. Kemudian sontak saja ikan itu memuntahkan isi perutnya. Ya otomatis. Karena di dalam perutnya ada siapa? Yunus, ya ikut keluar. Terdorong keluar. Terdamparlah Yunus di sebuah pantai. Dalam keadaan sakit. Karena cukup lama dalam perut ikan dengan kondisi seperti itu. Kelaparan, kehausan. Badannya lemas, tidak ada daya, tidak ada tenaga. Maka dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pertolongannya dengan diberi makanan berupa tumbuhlah semacam labu di pantai itu. Maka labu itu berbuah dan diambil oleh Yunus dan dimakan isinya. Buah, semacam buah labu. Dan Allah datangkan juga ya susu dari binatang. Semacam ya sapi atau kambing. Lalu Yunus bisa mengambil airnya, air susunya, dan dia pun minum susu itu. Maka dengan sebab dia mengkonsumsi dua zat tadi, yaitu makanan dan minuman, labu dan susu, dengan izin Allah, dalam waktu yang cepat, pulihlah kesehatannya Yunus.
Semacam Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyimpulkan termasuk dari At-Tibbun Nabawi, pengobatan Nabi bagi orang yang mengalami sakit yang parah, untuk mengembalikan stamina dan kesehatannya, seharusnya dia mengkonsumsi labu dan susu. Karena labu itu mudah dicerna dan lembut dan mendinginkan perut, dan susu juga demikian, mengandung banyak nutrisi dan mudah dicerna. Nah, ini bisa kita tiru. Kalau misalnya kita habis sakit parah, untuk mengkondisikan kesehatan kita, bisa mengkonsumsi labu dan susu. Jangan STMJ, labu dan susu. Bukan berarti STMJ tidak bermanfaat. Ya, cuma kalau mau meniru seperti Nabi Yunus, ya itu labu sama susu. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian itulah kami menyelamatkan hamba-hamba kami yang beriman. Nah, jadi kesimpulannya apa? Bertawasul dengan menyebut tauhid. Nah, kita ini kan insya Allah ya ahli tauhid. Sudah sekian lama kita belajar tauhid, dan tauhid yang kokoh dalilnya. Karena tauhid yang kita pelajari ini adalah tauhid yang dipegang dan dijelaskan oleh para a'immatul huda, para imam, para ulama ahlus sunnah. Ya. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, memahami dalil-dalil yang benar dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, diperaslah menjadi ilmu tauhid. Ada tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat, dengan pemahaman penjabaran ahlus sunnah wal jamaah. Maka itu bisa kita jadikan sebagai wasilah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapkan ilmu tauhid kita, ungkapkan keyakinan kita terhadap ilmu tauhid itu dalam berdoa. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita sedang bertawassul dengan tauhid sebagaimana Yunus alaihissalatu wassalam. Ini tawassul yang masyru', yang disyariatkan. Dan sangat berbobot sekali. Karena dengan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhid. Dan ilmu dalam Islam yang paling tinggi, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tawassul masyru', at-tawassulul masyru', tawassul yang disyariatkan. At-tawassulu bi asma'illah, tawassul dengan asma-asma Allah. Nah, jadi secara khusus kalau ini. Kalau tauhid itu secara umum, ini asma Allah bagian dari tauhid. Jadi secara khusus. Ya. Allah menyatakan di surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah al-asma'ul husna. Nama-nama Allah yang sempurna, yang indah. Iya. Yeah. Ada berapa al-asma'ul husna? Nah, ada yang mengatakan 99, ada lagi yang lain? Mungkin. Al-Asmaul Husna, jumlah keseluruhannya kita tidak tahu. Tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Asma'ullah wa sifatuhu laisat mahsurah bi adadin muayyan. Asma Allah, apalagi sifat-sifat Allah, tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Adapun 99 Asmaul Husna itu bukan pembatasan.
Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, maka siapa yang mempelajarinya dengan benar, menghafalnya, dan melaksanakan konsekuensinya, maka dia masuk ke dalam surga. Maka makna 99 al-asmaul husna itu bukan pembatasan. Hanya saja itu al-asmaul husna yang cukup dikenal karena banyak disebutkan dalam nas Al-Quran maupun hadis Nabi yang sahih. Dan di dalam penentuan 99 nama Allah itu pun para ulama berbeda pendapat. Kembali kepada ijtihad mereka. Mereka menyebut ada daftar 99 nama Allah dan mereka tidak seragam komposisinya. Ada 1-2 nama yang tidak sama. Artinya ulama A menyebut, ulama B tidak menyebut tapi menyebut nama yang lain. Seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Demikian ulama sekarang Ibnu Utsaimin rahimahullah. Maka yang benar, nama-nama Allah tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Karena penyebutan 99 nama itu bukan membatasi. Hanya menyebut itulah nama-nama Allah yang cukup dikenal. Dan dalil berikutnya yang kemudian disimpulkan bahwa asma Allah, demikian sifat-sifatnya itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Karena Nabi SAW berdoa kepada Allah dengan mengatakan demikian, As'aluka bikulismin huwa laka, sammaita bihi nafsaka, au anzaltahu, ya, ala abdika, awis ta'sartahu fi ilmil ghaibi indaka. Jadi ada nama-nama yang engkau turunkan, yang engkau sebutkan. Ada nama-nama yang engkau turunkan kepada hambamu dalam Al-Quran. Ada nama-nama yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaibmu. Nah, seumpama kita meneliti ya, Al-Asma'ul Husna yang ada dalam Al-Quran maupun hadis, dan kita berhasil menghimpun semuanya, sehingga kita menemukan jumlah dengan bilangan tertentu, coba tambahkan dengan yang Allah rahasiakan dalam ilmu gaib di sisinya. Jadi berapa jumlahnya? Jadi tidak diketahui. Gitu. Makanya dengan inilah disimpulkan Al-Asma'ul Husna tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Demikian juga sifat-sifat Allah. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat Allah tidak dibatasi dengan 7 sifat. Tidak dibatasi dengan 20 sifat. Atau dengan bilangan berapapun. Tetapi Ahlus Sunnah meyakini nama dan sifat Allah tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Kita mengatakan wallahu a'lam berapa keseluruhan jumlahnya. Demikian. Kembali ke pembahasan inti, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Al-Asmaul Husna. Ini termasuk tawassul yang disyariatkan. Ya. Mungkin menyebut sebagian dari nama Allah atau sifat Allah yang maknanya selaras dengan isi doanya. Semacam seorang hamba memohon kepada Allah ampunan, menyebut nama Allah yang mengandung sifat Allah memberi ampunan. Misalnya, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ighfirli. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Nah, ini kan menyebut sebagian dari Al-Asmaul Husna.
Kalau misalnya kita meminta kepada Allah rahmat, ya kita sebut nama Allah yang mengandung makna rahmat. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Ya. Kalau kita memohon kepada Allah rizki, ya kita sebut nama Allah yang mengandung makna Allah memberi rizki. Misal, Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Manan, Ya Karim, Ya Jawad, Urzukni. Nah, itu. Jadi itu contoh bertawasul dengan menyebut Al-Asmaul Husna. Iya. Atau disebutkan keseluruhannya, ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan menyebutkan seluruh nama yang Engkau miliki. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kabulkanlah keinginanku ini. Aku mohon kepada Engkau ini. Nah, disebutkan. Contoh juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada tawassul dengan sifat-sifat Allah, bahkan dengan nama-namanya juga. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai Allah yang Maha Hidup, yang Maha berdiri sendiri, Qayyum, dengan rahmat Engkau aku minta tolong dari kesulitan ini. Ini Al-Hayyu dan Al-Qayyum merupakan dua nama yang dikatakan oleh para ulama mewakili seluruh dari sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu yang ditetapkan ada dua, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Maka sifat dzatiyah itu terhimpun dari nama Al-Hayyu. Makanya Nabi memanggil Allah dengan Ya Hayyu. Seluruh sifat-sifat fi'liyah terhimpun dalam nama Allah Al-Qayyum. Makanya Nabi memanggil Allah dengan nama Al-Qayyum ini, Ya Qayyum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawasul dengan salah satu sifat-sifat Allah, yaitu rahmatnya, birahmatika. Lalu Nabi memohon kepada Allah, Astaghits, tolonglah aku dalam kesulitan ini. Nah, jadi dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 180 dan dari praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian doa-doa beliau juga bertawasul dengan Al-Asmaul Husna, ya, atau dengan sifat-sifat Allah yang beliau sebut. Ini menunjukkan bertawasul dengan Al-Asmaul Husna, tawasul dengan sifat-sifat Allah merupakan tawasul yang disyariatkan. Ini kan sering kita mendengar ajakan-ajakan dari sebagian saudara-saudari kita untuk bertawasul, termasuk dalam masalah berdoa. Maka kita harus punya ilmunya yang benar, supaya tidak salah dalam pengamalan. Di antara ilmunya adalah, ya, kita ini sekarang sedang membahasnya, walaupun tidak terlalu mendetail, bahwa disunnahkan, disyariatkan dalam doa bertawasul, asalkan tawasul yang disyariatkan. Apa saja itu? Ya, di antaranya ini yang kita bahas. Tawasul dengan menyebut keimanan. Tawasul dengan menyebut tauhid Allah. Tawasul dengan menyebut asma Allah. Tawasul dengan menyebut sifat Allah. Dan harus berhati-hati apabila kita tanpa ilmu kemudian bertawasul. Atau kita bertawasul tetapi dilandaskan kepada ilmu yang lemah atau salah.
Maka di samping doa kita menjadi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dikhawatirkan nanti terjadi penyimpangan dalam berdoa itu. Penyimpangan itu mungkin masuk dalam kategori bid'ah. Bahkan mungkin bisa masuk kategori syirik. Alih-alih doa kita pengen cepat dikabulkan dengan tawasul, malah kita jatuh ke dalam penyimpangan. Jadi, ya, karena kaum musyrikin pada masa jahiliyah, mereka juga biasa bertawasul. Tapi tawasul mereka itu tawasul ala syirki, tawasul kesyirikan di dalam. Oleh karenanya sekali lagi berhati-hatilah kita di dalam apa? Bertawasul itu. Dan hendaknya kita memasang suatu kaedah dalam pikiran kita untuk tidak a priori. Gitu kan. Coba kita pikirkan dan kita perhatikan dengan kepala dingin dan kita pelajari dengan baik. Gitu. Ya. Karena sebagian di antara kita menganggap bahwa itu yang anti tawasul itu golongan Wahabi. Itu yang menyalah-nyalahkan tawasul itu golongan Wahabi. Itu namanya a priori. Harusnya apa? Coba diteliti dulu, coba dipelajari dulu, coba didiskusikan dulu. Ya kan? Karena bisa jadi dengan hal seperti itulah kita akan mendapatkan pencerahan dalam beragama. Dapat tambahan ilmu, dapat masukan yang membangun kualitas keilmuan kita. Bukankah kita sering berdoa kepada Allah dengan doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Allah, tambahkan untuk apa? Ilmu. Dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman. Tapi ketika datang ilmu yang hakikatnya Allah yang mendatangkan, Allah yang mengirimkan kepada kita, kok kita a priori? Kan gak cocok dengan doa kita kalau begitu. Tidak cocok dengan doa kita. Katanya pengen ditambahkan ilmu. Nah, kalau ingin ditambahkan ilmu dan kepahaman, bukan cuma berdoa saja, tapi ada usaha, belajar, bertanya, berdiskusi, jangan a priori. Seperti itu. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktunya ya sudah habis ini, sementara sudah datang waktu Isya, ya kita cukupkan dulu penjelasannya sampai di sini. Belum selesai ya masalah tawasul al-masyru, dan insyaallah jika Allah menghendaki kita akan lanjutkan lagi di waktu yang akan datang. Untuk sementara sampai di sini dulu, kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.